Oke, halo basket people. Kembali lagi kita akan bahas hari ini yaitu performance gua di week 1. Jadi performance gua di week 1 itu sebenarnya lumayan ya. Jadi kalau yang fan points dulu kita bahas yang fan points lumayan menang ya 1117 sama 1009. Kita lihat detailnya sebenarnya bagusnya tuh gua ada di poinnya tuh Randle, DeMar DeRozan sama Cade Cunningham ya yang paling banyak sumbang poin ya. Sisanya ya ada juga 100 Drew, Franz ya sama Tyrese Maxey juga. Nah di sisi lawan lumayan gede juga sih ini Giannis, Scottie Barnes sama Avdija, Quickly juga, Durant sayang ya 88. Nah cuman mungkin kesalahan dari tim lawan itu dia nggak pasang ini, mungkin dia nggak aktif kali ya. Kalau misalnya Schroeder dia pasang sebenarnya bisa dapat tambahan sekitar 100 ya, 100. Kemudian Bobby Portis dia juga bisa dapat sekitar 30. Sama Tari Eason juga dia bisa dapat, wah ini Tari Eason bisa dapat HP 50 ya. Jadi di atas kertas sebenarnya dia bisa menang sih kalau dia pasang ini semua as a starter. Nah nanti masuk week kedua kita akan lihat lagi apakah bisa meneruskan hoki di week pertama. Ini tahun kedua gue main di fan points, ternyata ya lumayan seru sih. Jadi nggak terus selalu sering perhatiin kategori, nggak selalu harus pindah-pindahin pemain, cari-cari pemain ya. Jadi nggak usah cari, misalnya kurang di mana, kurang rebound, kurang block, kurang steal gitu. Jadi tinggal cari aja pemain yang poinnya bagus, sama cari yang pemain bisa mengisi multiple slot gitu. Jadi kayak jangan cari yang PG doang, yang agak susah ini. Kayak misalnya C doang tuh juga agak susah, SF gitu kan. Jadi kita agak susah cari untuk slot masukin kalau dia ini main ya. Jadi cari yang PG SG gitu ya. Jadi yang lebih menarik lagi kalau dia SG SF ya. SGSF tuh dia bisa sampai ke F ya, jadi ada banyak posisi yang dia bisa banyak isi untuk kita otak-atik sebagai starternya. Nah kemudian di Nine Cats itu juga lumayan, saya menang 7-2. Ini ya lumayan lah ya 7-2. Yang kalahnya adalah di TO ya, TO sama FG ya, itu sih emang agak susah yang dikendalikan ya. TO, FG sama FT lumayan megang di 3 point, poin juga lumayan jauh, rebound juga lumayan, assist ya lumayan lah, assist lumayan, overall sih bagus. Bahkan dia punya pemain yang keren-keren sih, mungkin karena Luka Doncic nggak main juga sih, jadi hampir 90-90 Zach LaVine juga bagus. Cuma emang kekurangan dia ya kurang merata aja sih pemainnya, jadi agak gagal ya untuk dapat poin banyak di Nine Cats ini. Kalau di sisi gue sih lumayan ya, ada pemain-pemain yang merata lah, middle ya, sebenarnya lebih di menengahnya sih sebenarnya tentuin kalau di sini tuh Nine Cats ya, menengahnya yang kita bisa menyumbangkan beberapa performance yang bagus ya. Di Liga Nine Cats sebenarnya lebih agak ribet ya, tapi mungkin ini gua karena udah lama jadi udah lumayan ketahu lah. Seperti tadi kalau misalnya nggak ngeset starternya itu kita akan jadi kurangan. Nah, untuk di Nine Cat sendiri, salah satu strategi yang gue terapin sebelum mulai di week 2 itu, ya di week berikutnya adalah gue ngelihat lawan gue di minggu sebelumnya. Jadi contohnya ini gue ada screenshot ya, jadi ini adalah screenshot dari performance tim gue sama tim dia minggu lalu. Jadi kalau dilihat ini kira-kira gue akan menang di free throw ya, free throw percentage lumayan ya. Ya kalau field goal kalah lah ya, tapi sih tipis sih ini. Field goal, free throw, 3 point gua kalah, terus kemudian poin lumayan jauh, rebound lumayan jauh, assist deket nih, assist steal lumayan jauh, block lumayan jauh. Jadi mungkin minggu ini kalau gua mau streaming, gua akan streaming pemain di 3 point sama kuatin di assist ya, 3 point sama assist. Mungkin ya pemain guard ya, SG yang kuat di 3 point sama assist tambahan. Jadi kira-kira itu lancar-lancar gua ketika kalau mau main di Nine Cats. Nah, yang berikutnya itu adalah kita mau ngomongin high score ya. Ini kan yang baru ya, baru main minggu pertama. Jadi sebenarnya sih ini lebih gampang karena kita cuma set starter aja nih, langsung aktif. Ya udah, nggak perlu diutak-atik lagi nih setiap minggu setiap hari ya. Mau di siapa yang main, siapa yang enggak. Jadi langsung aja sekali set starter. Nah, dia cuma ngambil performa paling tinggi. Jadi kalau kayak si WMD performa paling tinggi 80 gitu ya. Jadi langsung diambil gitu loh. Cuman buat gue pribadi ini agak kurang ya, karena
hanya ambil game terbaik. Jadi misalnya kalau lihat tadi Wemby, dia sempat cetak block party itu 9. Ini nggak akan menyumbangkan apa-apa sih buat total, karena dia akan ambil yang 81. Dia cetak poin, rebound, double-double banyak, tapi bloknya 6. Jadi tidak kompetitifnya mungkin kurang ya, akumulasinya kurang. Tapi kalau buat teman-teman yang baru mau mulai main fantasy, bolehlah dicoba. Ini sih santai sih, jadi nggak set siapa yang starter, bisa langsung di ini. Cuman kalau mau maksimal ya mungkin tiap hari juga harus lihat sih pemain siapa yang main, jadi bisa ditukar ya. Saya contoh kayak misalnya Wemby kan hari ini nggak main misalnya, ya udah Wemby bisa hari ini main atau nggak main, jadi bisa lihat di sini nih main apa nggak main, jadi bisa taruh dulu nih. Jadi kalau misalnya kayak ini besok nih banyak yang nggak main, ya udah nanti mungkin 3 ini gua akan masukin ke dalam starter. Tapi ini gue juga nggak tahu sih, jadi nanti kita lihat aja. Minggu ini gua akan coba seperti ini, mudah-mudahan dapatlah poin tambahan. Oke, itu aja sekilas performa gue untuk minggu ini. Kita cek minggu depan ya, jadi mungkin sepanjang minggu ini gue mau lihat. Kalau di poin sih sebenarnya udah pede sih gue, cuman 9 catch-nya aja nih harus cari 3 point ya, 3 point sama assist tadi. Oke, gitu aja teman-teman. Have fun untuk week 2, semoga tim teman-teman bisa menang. I'll see you in the next video. Bye.